Halo, perkenalkan nama saya Hardo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hasil proyek saya untuk kelas Pacman IO Advanced Machine Learning. Ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengimplementasikan traditional machine learning solution untuk salah satu case, yaitu case gas detection classification. Adapun masalah yang akan saya sampaikan di sini, itu akan mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah background-nya, lalu objektifnya, lalu solusi yang akan saya berikan, metodologi dalam prosesnya, dan proses deployment atau pembuatan production ready machine learning solution, dan juga ada pembahasan terkait hasil, kita akan coba untuk simulasikan juga, dan ditutup dengan kesimpulan. Masalah di sini adalah masalah gas leak detection. Jadi gas leak itu sangat penting ya dalam proses baik itu di pabrik, baik itu di kondisi sekitar juga. Contoh-contoh paling sederhananya adalah untuk detection dari smoke detection. Tapi di sini kita akan, kalau di smoke detection itu hanya binary classification, di sini kita coba untuk klasifikasikan beberapa jenis gas. Jadi multi classification text, di mana dengan adanya sistem deteksi gas yang cepat dan yang akurat, itu bisa meningkatkan keamanan dan juga bisa meningkatkan keakuratan langkah yang akan bisa diambil oleh operator atau orang sekitar. Dan dibutuhkan machine learning karena sampai saat ini sering di sistem gas deteksi tersebut hanya menggunakan atau hanya berrely atau hanya berpatokan pada satu jenis sensor saja. Dengan adanya machine learning ini kita bisa menggabungkan atau bisa menggunakan beberapa sensor dan akan kita jadikan input atau jadikan konsiderasi dalam penentuan hasil akhir seperti apa atau hasil klasifikasi di jenis gasnya. Untuk objektif atau tujuannya kenapa kita menggunakan machine learning di sini, yaitu kita bisa meningkatkan akurasi dari sistem gas deteksi ini, karena machine learning bisa menangkap pola atau hubungan antara setiap feature atau setiap data dari setiap sensor, dan juga adaptability-nya, karena machine learning bisa lebih adaptif ya terhadap adanya perubahan data yang kita masukkan nantinya. Otomasi juga, karena dengan adanya machine learning kita bisa mengotomasikan proses dari awal kita masukkan data yang masih mentah hingga menjadi data yang siap untuk digunakan dalam proses matematis. Dan yang terakhir adalah scalability. Dengan adanya machine learning ini sangat-sangat memungkinkan untuk kita gunakan dalam skala yang besar. Bahkan dalam machine learning semakin banyak data yang kita gunakan, maka semakin robust atau semakin akurat model yang kita akan hasilkan nantinya. Dan untuk solusinya, kita di sini akan coba untuk menggunakan traditional classification machine learning, contohnya seperti random forest, KNN, dan juga seperti decision tree, logistic regression untuk proses klasifikasinya. Kenapa saya menggunakan tradisional? Karena di sini saya ingin menciptakan suatu model yang cukup simple sehingga bisa digunakan pada saat proses deployment nantinya atau pada saat proses pengimplementasian nantinya, itu waktu training, waktu retrainingnya cukup singkat sehingga ketika ada data baru tidak perlu lagi waktu yang lama ya untuk proses pengupdatean data atau penggantian model tersebut. Dan untuk data yang akan saya gunakan di sini, sampelnya ada seperti ya, bisa dilihat di gambar di screen di kiri, ada 7 sensor yang akan saya gunakan. Itu masing-masing sensor akan sensitif terhadap beberapa jenis gas tertentu. Dan di sini ada sampelnya, ada 6.400 sampel, akan saya bagi menjadi 3 dataset. Yang pertama ada trend set, 0,6 rasionya, validation set 0,2 rasionya, dan test set rasionya 0,2. Untuk value dari masing-masing sensor itu berkisar di antara 275 hingga 824. Dan untuk distribusinya ternyata setelah saya lakukan analisa data tersebut, saya lihat karakteristik dari data tersebut ternyata tidak uniform ya atau asimetris karena memiliki beberapa peak dan bentuknya juga tidak membentuk bell shape. Untuk pre-processing step-nya, karena di sini datanya saya gunakan adalah data yang sudah relatif bersih ya, karena datanya berasal dari literatur, dari jurnal, dari paper. Di sini saya cukup melakukan data cleaning berupa outlier removal saja, lalu data scaling, yaitu untuk data input dari setiap sensor tadi akan saya scaling, dan yang terakhir akan dilakukan label encoding untuk target objek. Berarti di sini adalah jenis gasnya, akan saya coba untuk label encoding terlebih dahulu. Untuk tahap modelingnya, seperti umum juga, saya akan lakukan hypertuning parameter terlebih dahulu, hyperparameter tuning terlebih dahulu untuk menemukan base model ya. Tapi sebelum itu, saya akan lakukan trial ya, untuk mencari base model mana yang paling baik.
akan saya iterasi menggunakan beberapa jenis model, machine learning model atau machine learning algorithm, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, dan KNN. Dan setelah saya temukan mana model yang paling baik, akan saya lakukan tadi hyperparameter tuning untuk menemukan base parameternya, dan dua model terbaik akan saya lakukan training modelnya, akan saya bandingkan setelah itu mana yang paling baik untuk kita jadikan basis model dalam sistem production kita. Untuk metrik evaluasi yang akan saya gunakan di sini ada 3. Yang paling utama adalah akurasi. Ini paling umum digunakan untuk melihat bagaimana model kita bisa mengklasifikasikan setiap kelas atau setiap jenis gas. Dan untuk menambah dari penilaian kita terhadap model machine learning klasifikasi yang kita buat, kita bisa menggunakan classification report yang mana akan include dengan precision, recall, dan F1 score. Terakhir, untuk bisa mengilustrasikan atau bisa menggambarkan bagaimana seberapa baik model kita bisa mendistinguish atau bisa membedakan antara satu kelas dengan kelas lainnya, kita akan menggunakan ROC AOC curve analysis. Dan berikut ini adalah hasil dari batch modeling untuk mencari batch model mana yang paling baik. Kita akan gunakan dua model paling baik, dan bisa kita lihat di sini dua model paling baik adalah KNN dan juga random forest. Masing-masing model ini akan kita lakukan grid search cross validation untuk menemukan hyperparameter mana yang paling baik. Dari hasilnya akan kita temukan hasil sebagai berikut. Untuk random forest, estimatornya ada 50, tanpa max depth, minimum sample splitnya ada 2, minimum sample lift-nya 1. Untuk jumlah neighbor-nya ada 5, untuk KNN ya. Jumlah neighbor-nya kita gunakan yang 5, yang paling baik. Weight-nya kita menggunakan distance base. Untuk algoritma kita menggunakan jenis ball tree, dan untuk lift size-nya kita gunakan jumlahnya 10. Untuk hasil dari trainingnya, bisa kita lihat di sini, ternyata kedua model bisa menghasilkan skor akurasi untuk training set itu 1 ya, sempurna. Namun bisa kita lihat di bagian akurasinya ternyata ada sedikit penurunan, ada slightly decrease di bagian akurasi pada saat kita gunakan validation set dan juga pada saat kita gunakan test set. Dan di situ juga saya tampilkan untuk pada saat kita gunakan cross validation, di mana saya gunakan kalau ada 5 key vault ya, itu semua akurasinya sekitar 0,97. Jadi ada sedikit penurunan. Ini menunjukkan bahwa model kita ada kemungkinan overfit, tapi karena penurunan pada akurasi di validation set, test set, cross validation, key vault itu bisa dibilang minimum ya, hanya 0,03. Jadi kita bisa simpulkan bahwa model yang kita gunakan di sini dua-duanya itu well fit untuk kasus ini. Tapi kita lihat lagi di bagian training time, ternyata untuk KNN itu membutuhkan waktu training time yang sangat cepat dibandingkan random forest, sekitar 65 kali lebih cepat. Ini untuk conversion matrix-nya, bisa kita lihat di sini kedua model bisa mengklasifikasikan jenis mixture dan juga smoke dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Sedangkan untuk di no gas dan juga perfume, ternyata mereka ada melakukan kesalahan. Sehingga di confusion matrix ini bisa kita simpulkan kedua model agak susah atau agak sulit untuk memisahkan atau mengklasifikasikan jenis kelas no gas dan juga perfume. Ini dibantu juga dengan kita lihat di sini classification report untuk di bagian precision, recall, dan F1 score-nya di kelas no gas dan perfume sama seperti di confusion matrix, tidak bisa menyentuh angka 1 karena ada sedikit terjadinya false positif di kedua kelas tersebut. Untuk erosi IUC-nya juga mirip ya, karena berhubungan semuanya. Untuk erosi IUC-nya untuk bagian mixture dan juga kelas smoke itu sempurna, sedangkan di kelas no gas dan juga perfume ada sedikit penurunan, yang mana berarti ada sedikit ketidakmampuan model untuk memisahkan apakah input tersebut merupakan untuk no gas atau perfume. Jadi ada false positif juga di bagian itu. Sebelum saya masuk ke conclusion di sini, saya coba untuk demonstrasikan model yang saya buat. Kita coba untuk deploy. Di sini saya sudah deploy Fast API service
Dan saya akan coba untuk testing API-nya dengan menggunakan script yang saya buat di sini. Ada 3 skenario. Pertama kita akan input prediksi dengan ideal ya, input idealnya. Apakah dia akan menghasilkan output yang kita inginkan, lalu kita input juga dengan out of range. Kita juga yang terakhir kita input juga dengan input yang mistype, atau misalnya inputnya harusnya dengan integer, kita masukkan dengan string type. Bisa kita lihat di sini. Untuk ketiganya bisa menghasilkan output yang sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk tes 1, kita lihat dia bisa menghasilkan prediksi dalam bentuk smoke, dan waktunya dibutuhkan sekitar 0,02 seconds ya, dan atau 20 millisecond. Untuk tes keduanya, pada saat tes at out of range input akan menghasilkan error 422, dan untuk mistype input akan menghasilkan error 422 juga. Untuk waktunya kurang lebih di angka 0,01 second hingga 0,02 second, jadi sekitar 10 sampai 20 millisecond. Ini bisa kita simpulkan sudah sangat bisa digunakan untuk real-time system implementation. Untuk bisa mengilustrasikan secara interaktif, saya juga sudah membuat desain sederhana menggunakan Streamlit. Di sini saya juga sudah deploy. Tinggal kita buka. Inputnya saya menggunakan slider, jadi contohnya semuanya 0 kecuali MK7 dan MK135. Tinggal kita tekan predict button, akan menghasilkan jenis prediksi yang dihasilkan oleh KNN, dan juga dengan probabilitasnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari semua bahasan kita bisa kita simpulkan bahwa model KNN sudah sangat bisa digunakan untuk prediksi jenis gas yang ada pada lingkungan saat itu, atau gas detection classification case. Ini dibantu dengan training time yang cepat, tidak sampai dengan 1 detik. Itu kita juga bisa melakukan retraining data dengan cepat tanpa membutuhkan downtime waktu yang lama, sehingga sistem bisa on time system, atau waktu hidupnya itu bisa kita jaga seideal mungkin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mempunyai pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.